Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwa profesi menjadi seorang guru adalah profesi yang penting dalam membangun suatu masyarakat. Apalagi di dalam era saat ini, yaitu era globalisasi dan era kemajuan teknologi. Peran guru menjadi sangat penting dalam membentuk generasi yang kompeten dan berkualitas. Nah, jadi sebenarnya apa sih hakikat profesi itu? Apa saja prinsip-prinsip dalam profesionalisme? Terus apa saja organisasi-organisasi di dalamnya? Terus apa sih yang dimaksud dengan klasifikasi dan sertifikasi profesi? Serta bagaimana pandangan Islam terkait hal-hal tersebut. Nah, kami dari kelompok 2 akan membahas tuntas hal-hal tadi di dalam video ini. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hakim dengan NIM 12221051342. Halo, perkenalkan nama saya Nur Atira dengan NIM 12210520217. Saya Reski Putri dengan NIM 12210521275. Halo, perkenalkan nama saya Tahara Salsabila dengan NIM 12210521336. Nah, langsung saja saya persilahkan kepada teman saya Nur Atira untuk menjelaskan lebih dalam terkait hakikat dari profesi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian hakikat profesi guru. Profesi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, yaitu berupa keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesi juga dapat kita maknai dengan pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Sedangkan ada kata-kata profesional yang berkaitan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keprofesionalan guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 7 ayat 2, guru dan dosen mempunyai prinsip-prinsip profesionalismenya. Yang pertama yaitu memiliki bakat minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan keprofesionalan. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalisme secara berkelanjutan dengan belajar. 8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Abdurrahman Hakim pada teman saya di Pusat. Baik, saya akan menjelaskan tentang organisasi profesi. Organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus yang merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Jadi, organisasi profesi keguruan adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui profesi pendidikan dan latihan. Organisasi profesi keguruan memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama yaitu sebagai fungsi pemersatu. Kelahiran suatu organisasi profesi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya. Secara intrinsik, para profesional terdorong oleh keinginannya untuk mendapat kehidupan yang layak sesuai dengan tugas profesi yang diembannya. Namun secara intrinsik mereka terdorong oleh tuntutan masyarakat pengguna jasa suatu profesi yang semakin hari semakin kompleks. Nah,
Motif tersebut sekaligus merupakan tantangan bagi pengemban suatu profesi. Secara teoritis, sangat sulit dihadapi dan diselesaikan secara individual. Kemudian, ada fungsi untuk peningkatan kemampuan profesional. Nah, fungsi ini tertuang jelas dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1992 yang berbunyi bahwa tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Nah, terus apa saja sih organisasi-organisasi keguruan yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, tujuan dari pendirian organisasi ini adalah membela dan mempertahankan Republik Indonesia, memajukan pendidikan seluruh rakyat Indonesia berdasarkan kerakyatan, serta membela dan memperjuangkan nasib guru. Kemudian, ada organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, MGMP ini merupakan suatu wadah perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau sebagai pelaku perubahan orientasi pembelajaran di kelas. Kemudian ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Nah, pada awalnya organisasi ini adalah organisasi yang bersifat regional karena berbagai hal yang menyangkut komunikasi antar anggotanya. Nah, organisasi ini terrealisasikan dalam bentuk-bentuk himpunan sesuai dengan program studi yang pernah diikuti oleh guru-guru tersebut. Kemudian ada Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan himpunan para petugas bimbingan se-Indonesia dan bertujuan mengembangkan serta memajukan bimbingan sebagai ilmu dan profesi dalam peningkatan mutu pelayanannya. Baik, selanjutnya adalah kualifikasi dan sertifikasi profesi yang akan dijelaskan oleh Reski Putri. Selanjutnya kita membahas tentang kualifikasi dan sertifikasi profesi guru. Kualifikasi profesi merupakan seperangkat persyaratan dan karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang individu dalam menjalankan suatu posisi atau pekerjaan yang baik. Kualifikasi akademik guru telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 6 Pasal 28, yaitu guru harus mempunyai kompetensi kualitas akademik, sehat jasmani dan rohani, serta sebagai agen pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimum yang harus dimiliki oleh seorang profesional atau seorang guru yang dibuktikan dalam ijazah yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, sertifikasi guru. Sertifikasi guru ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia atau pendidikan nasional lewat peningkatan kompetensi guru. Sertifikasi guru dapat juga disebut sebagai sistem penilaian kinerja karena para guru dinilai kelayakannya sebelum mereka dinyatakan sebagai guru profesional. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai riset menunjukkan bahwa pasca sertifikasi guru telah lulus belum menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan sertifikasi yang adanya kelemahan dalam sistem sertifikasi di Indonesia. Kelemahan itu berupa dalam kriteria kinerja yang telah dirumuskan sebelumnya belum ada digunakan dalam penilaian performa guru yang sebenarnya ketika mengajar di dalam kelas. Hal ini malah digunakan dalam tes tertulis saja. Selanjutnya ada
review performa. Review performa untuk menilai kinerja guru pasca sertifikasi guru. Ini belum menunjukkan adanya kategori peningkatan atau justru malah penurunan. Kelemahan ini sangat fatal karena bisa jadi kinerja guru sebelum atau sesudah sertifikasi ini akan sama saja, dalam artian akan sia-sia dan tidak adanya peningkatan kualitas pendidikan seperti dicita-citakan dalam tujuan sertifikasi guru yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kelebihan. Dalam sertifikasi guru ini, guru mendapatkan kelebihan seperti bergelar sebagai guru profesional atau GR, atau guru tersebut telah dinyatakan sebagai seorang profesional. Selanjutnya, mendapatkan sertifikasi pendidik yang legal atau memang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah metode yang dilakukan oleh guru ini mungkin sudah tepat dalam pengerjaannya. Selanjutnya, dalam segi finansial, mungkin guru yang memiliki sertifikasi akan mendapatkan tunjangan tambahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu adalah hakikat profesi guru dalam pandangan Islam. Profesi menurut Islam harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam ada dua objek hakikat profesi, yaitu pengabdian kepada Allah dan pengabdian kepada manusia. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu kasih sayang kepada anak didiknya, bersifat lemah lembut, rendah hati, adil, menyenangi ijtihad, konsekuen antara perkataan dan perbuatan. Lalu kriteria guru profesional yang terkandung dalam kisah hadis At-Tirmizi yaitu: pertama, keinginan untuk selalu menunjukkan standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi guru. Yang ketiga, mengembangkan profesi guru. Dan yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas profesi. Guru yang profesional adalah guru yang mengikuti jejak para nabi untuk memperoleh ketenaran karena ilmunya, kredibilitas moralnya, akhlaknya, dan pengabdiannya kepada masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan kami terkait dengan hakikat profesi. Apabila dari teman-teman ingin bertanya lebih dalam terkait hakikat profesi, bisa untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab secepat mungkin. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.